Shalom dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton siaran ini pada saat ini. Apa kabar para penonton semua? Harapan kami di Tingkan Media agar semuanya berada dalam keadaan yang sehat-sehat saja di musim-musim pandemik sekarang ini. Nah, puji Tuhan kita sudah masuk ke suku tahun yang baru, suku tahun yang keempat untuk tahun 2020 ini. Dan itu juga bermaksud yang kita sudah ada pelajaran sekolah sabat yang baru. Nah, pelajaran sekolah sabat kita untuk suku tahun yang keempat ini, tema besarnya adalah pendidikan. Nah, itulah yang kita akan kupas sepanjang 13 sabat ini. Jadi mohon kiranya para sahabat di luar sana, para penonton tidak terlepas untuk menonton ke semua 13 pelajaran yang kami akan coba bawakan di dalam saluran ini. Nah, untuk sahabat yang pertama ini, sahabat untuk kuartal yang keempat ini, tajuk pelajaran kita ialah pendidikan di Taman Eden. Nah, untuk membahaskan pelajaran pada kali ini, saya tidak bersendirian karena ada sahabat-sahabat yang sudah bersedia untuk melayani bersama pada sahabat kali ini. Nah, saya senang untuk memperkenalkan ahli panel kita yang pertama. Kita ada saudara Ben bersama-sama dengan kita. Saudara Ben adalah seorang penuntut jurusan teologi di UNAI. Apa kabar saudara Ben? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Terima kasih karena sudah menerima jemputan Tingkan Media untuk menjadi ahli panel pada kali ini. Nah, untuk ahli panel kita yang kedua, kita ada Elda Norsa bersama-sama dengan kita. Elda Norsa adalah Elda Keuangan di Gereja SDA Parapat dan juga seorang warga pendidik. Apa kabar Elda Norsa? Baik-baik, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas kesempatan yang kita dapat luangkan bersama pada malam ini ataupun pada saat ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Seterusnya kita ada Elda Robit bersama-sama dengan kita. Elda Robit melayani di Gereja SDA Parapat sebagai Elda Belia dan beliau juga adalah seorang warga pendidik. Apa kabar Elda Robit? Kabar baik. Tuhan selalu baik. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Elda karena atas kesudian untuk bersama-sama kita untuk membicarakan tentang firman Tuhan pada saat ini. Seterusnya kita beralih ke sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya ini adalah Elda Rosa. Beliau sekarang ini sedang melayani Gereja SDA Parapat sebagai Elda Sekolah Sabat. Apa kabar Elda Rosa? Kabar baik, puji Tuhan. Amin. Terima kasih juga atas kesanggupan untuk melayani bersama pada hari ini. Dan di ujung sana kita ada Elda Ronald yang sekarang ini sedang melayani di Gereja SDA Parapat sebagai Elda Pembangunan dan beliau juga adalah seorang warga pendidik sesuai dengan tema besar pelajaran sahabat kita untuk suku tahun ini. Apa kabar Elda Ronald? Sehat, ceria, luar biasa, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas kesanggupan para ahli panel kita pada kali ini untuk sama-sama melayani di dalam pelayanan ini. Nah, ayat hafalan kita untuk pelajaran yang pertama pada kali ini saya bacakan diambil dari buku Ayub pasal 36 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Sebelum kita pergi lebih dalam untuk mengupas pelajaran ini, kita persilakan saudara Ben untuk melayangkan doa pembuka. Persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat serta kasih yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama mempelajari sekolah Sabat pelajaran pertama di triwulan yang terakhir Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kami, supaya apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dengarkan, kami dapat simpan dalam hati kami, dan seterusnya kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan karena mendengar serta menjawab doa ini dengan pasti. Karena doa dan harapan kami ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Terima kasih Saudara Ben. Nah, berbalik kepada ayat hafalan yang baru saya bacakan sebentar tadi. Firman Tuhan di dalam ayat ini memberitahu kita tentang dua perkara. Ada dua poin yang dikatakan di sini. Poin yang pertama ialah Tuhan adalah seperti ataupun Tuhan itu adalah guru. Yang kedua, ayat ini mengatakan siapakah guru seperti dia? Siapakah orang di dunia ini yang boleh menandingi Tuhan? Ya, jawabannya pasti tidak ada. Nah, apabila kita membaca Kejadian pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, pasti kita akan terfikir tentang kisah penciptaan manusia, dan kemudiannya Tuhan memberikan perintah kepada manusia, dan kemudiannya manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan kemudiannya manusia itu, Adam dan Hawa, diusir dari Taman Eden. Saya percaya itu adalah antara yang kita selalu dengarkan dan kita juga sering ajarkan di gereja ataupun di mana-mana. Namun apabila kita melihat pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 ini dengan menggunakan lensa pendidikan, kita akan dapat mempelajari satu hal yang sangat menarik. Menurut Pena Inspirasi, menuliskan bahwa Taman Eden itu boleh diumpamakan sebagai sebuah bilik darjah. Manakala alam boleh ataupun seperti buku teks yang digunakan pada waktu itu, sementara Tuhan adalah guru yang mengajar di dalam kelas itu, di dalam bilik darjah itu, dan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, adalah murid-murid yang diajarkan di dalam kelas itu. Nah, pelajaran kita mengatakan bahwa pengasas, pengetua, dan guru sekolah yang pertama itu adalah Tuhan sendiri. Malangnya, pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan itu, kita ketahui bahwa manusia yang pertama gagal untuk mengikuti ke semua pengajaran-pengajaran yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Nah, untuk menyambung pelajaran kita ini, kita akan masuk ke pelajaran hari Ahad. Kita persilakan Saudara Ben untuk menjelaskan apakah pelajaran yang terdapat di bahagian Ahad dalam pelajaran kita pada Sabat kali ini. Terima kasih kepada moderator untuk pelajaran kita di hari Ahad yang berjudul Sekolah Pertama. Kalau kita membaca dalam buku Membina Pendidikan Sejati, tulisan Ellen G. White, sekolah pertama yang ada di dunia ini adalah di Taman Eden. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa yang menjadi pendidiknya di situ adalah Allah dan muridnya adalah Adam dan Hawa. Dan ruangan belajar mereka itu ataupun ruangan kelas mereka itu adalah Taman Eden. Nah, pada waktu Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, mereka diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Adam dan Hawa menerima tanggung jawab daripada Tuhan. Kita boleh buka di dalam buku Kejadian 2 ayat 15. Di situ dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita lihat daripada ayat Kejadian 2 ayat 15 ini ada satu poin yang kita dapat. Cara Tuhan mendidik pada waktu sekolah pertama di Taman Eden ini adalah Dia memberikan tanggung jawab. Apakah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka? Di dalam ayat ini katakan untuk mengusaha serta memelihara taman itu. Di dalam buku Membina Pendidikan Sejati, di bab yang pertama, buku tulisan Ellen G. White mengatakan ada dua tujuan daripada pendidikan pada saat itu. Yang pertama, untuk menjalinkan hubungan yang erat di antara manusia dan Allah.
Dan yang kedua adalah untuk perkembangan karakter daripada manusia itu sendiri. Jadi pada waktu itu Adam dan Hawa, mereka menerima tanggung jawab daripada Tuhan sehingga mereka berkembang dan berbahagia. Inilah pendidikan pertama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu. Guru ataupun orang tua sebagai pendidik pertama kepada anak-anak, mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka, sesuai dengan kemampuan kepada anak-anak mereka. Seperti Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk memelihara Taman Eden itu dengan baik, begitu juga dengan kita. Itulah yang kita contohi daripada Tuhan, memberikan tanggung jawab kepada anak didik kita agar karakter mereka dapat berkembang. Satu hal berkat daripada pendidikan yang Adam dan Hawa terima pada saat mereka dididik oleh Tuhan di Taman Eden itu adalah mereka akan belajar dan semakin memahami tentang Tuhan. Apakah yang mereka pelajari pada waktu mereka dididik oleh Tuhan? Ada dua, yaitu tentang kebaikan Tuhan serta kasih Tuhan kepada mereka. Pada waktu kita melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan upah dari kesetiaan kita melakukan tanggung jawab kita itu. Hidup mereka pada waktu itu berbahagia. Mereka menikmati hasil tanggung jawab mereka itu yang mereka sudah lakukan. Adam dan Hawa, mereka berdua sama-sama belajar dan karakter mereka semakin berkembang. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada katakan, manusia yang menerima tanggung jawab adalah manusia yang berbahagia. Dan semakin berbahagia ketika tanggung jawab itu dilaksanakan dengan baik dan dia mendapatkan upahnya. Metode ataupun cara Tuhan mendidik Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden adalah Tuhan mengajar secara teori dan langsung kepada prakteknya. Pendidikan yang benar adalah pendidik yang memberikan tanggung jawab kepada peserta pendidikan itu. Seperti di sekolah, pada waktu kita bersekolah ataupun menerima pendidikan di sekolah menengah, sekolah rendah, ataupun di university, pastinya kita bukan hanya menerima secara teori, tetapi kita juga harus tahu prakteknya. Untuk apa? Supaya kita lebih memahami dan merasakan sendiri rasa bagaimana yang sudah dikatakan melalui teori itu dan kita dapat praktekkan dalam perbuatan kita. Kebaikan dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka, Tuhan mau Adam dan Hawa praktekkan. Jadi saudara dan saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, sekolah pertama di Taman Eden mengajar kita bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa sebagai cara untuk mendidik. Untuk apa? Untuk perkembangan tabiat dan karakter kita sebagai manusia. Dan pada waktu kita mempelajari, kita dididik oleh Tuhan, dua hal yang kita dapat di situ adalah kita dapat merasakan kebaikan Tuhan serta kita dapat merasakan kasih setia Tuhan kepada kita. Itu saja untuk hari Ahad, pelajaran hari Ahad. Saya kembalikan kepada moderator. Saya masih ingat sewaktu masih kecil dulu. Pada saat orang tua memberikan saya tugasan, saya seringkali merungut. Tapi pada saat saya berjaya untuk menyempurnakan tugasan itu, wah, gembira sekali. Dan dalam masa yang sama, pada saat ini, saya sangat bersyukur karena diberikan tugasan-tugasan yang seperti itu. Karena tugasan-tugasan seperti itu sudah membentuk karakter saya. Dan saya percaya itulah juga tujuan Tuhan memberikan tugasan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, untuk pelajaran yang seterusnya, untuk pelajaran hari Isnin, saya ataupun kita persilakan Elda Norosa untuk menjelaskan kepada kita apakah pelajaran yang terdapat di dalam pelajaran itu.
Selamat hari Sabat. Kita teruskan pembelajaran kita pada Isnin 28 Desember. Nah, berkisar pada peristiwa pencerobohan yang berlaku di Taman Eden. Nah, Tuhan menyediakan Taman Eden sedemikian rupa agar ruangan itu lebih dari sekadar kondusif untuk Adam dan Hawa mengikuti pembelajaran. Seperti yang dikatakan sebentar tadi, Taman Eden itu seperti sebuah classroom. Nah, Tuhan menyediakan Taman Eden itu supaya selesa untuk Adam dan Hawa belajar. Tuhan mahu kecantikan alam semula jadi Taman Eden itu mengelilingi Adam dan Hawa. Bahkan setiap burung, setiap kelopak bunga, setiap binatang, setiap pokok memberi peluang dan ruang kepada Adam dan Hawa belajar lebih banyak mengenai dunia mereka dan tentang penciptanya. Namun, berlaku satu perubahan yang begitu drastik dari Kejadian pasal yang kedua kepada Kejadian pasal yang ketiga. Titik tolak dari perubahan ini adalah berlaku apabila dialog seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara dan saudari, di Taman Eden, Adam dan Hawa menerima didikan secara terus melalui peraturan dari Tuhan Pencipta, yaitu dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga 17. Tuhan berfirman, "Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati." Tetapi si penceroboh, si pengacau, yaitu yang berada di sebalik ular itu, dengan kelicikannya menimbulkan keraguan dalam pikiran Hawa. Dan pada waktu itu Hawa sedang dalam proses pendidikan di Taman Eden. Sehingga kan apabila merespon kepada soalan si ular tadi, Hawa berkata, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan dan rabah buah itu, nanti kamu mati." Inilah jawaban Hawa. Perhatikan saudara dan saudari. Firman Tuhan, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi Hawa tidak menyatakan dengan tegas konsekuensi kepada memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Hawa hanya menyatakan, nanti kamu mati. Sedangkan Tuhan mengatakan, pastilah engkau akan mati.
Ketidaktegasan dan keraguan Hawa ini seterusnya memberi ruang kepada si pengacau, kepada si penceroboh itu, yaitu dia yang berada di sebalik ular itu, menyatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan ini benar-benar bertentangan dengan didikan melalui peraturan yang Tuhan telah gariskan. Saudara dan saudari, dalam hal ini kita dapati, pertama, ternyata Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan keupayaan untuk memilih. Bermaksud, sejak dari awal, yaitu sebelum pun dunia berdosa, Tuhan telah menciptakan manusia yang bebas memilih. Kedua, nampaknya di sini, meskipun Hawa telah diajar oleh Tuhan sendiri di Taman Eden, Hawa tidak memandang serius akan apa yang sudah dipelajarinya. Itu sebabnya dalam semasa menjawab, merespon kepada persoalan si ular tadi, Hawa tidak menyatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Itu sahaja subtajuk kita pada hari Isnin. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Nah, sewaktu saya masih di sekolah menengah dulu, ada seorang sahabat yang selalu saja mendapat E dalam semua mata pelajaran. Apabila kami bertanya apakah rahasianya, dia berkata dia cuma belajar 1 jam saja di rumah. Dan kami katakan, kami tidak percaya bagaimana cuma 1 jam di rumah, tapi semua E. Dia katakan, sewaktu di kelas, saya memberikan tumpuan sepenuhnya. Sahabat ini mengambil berat setiap yang dikatakan oleh guru sewaktu di kelas. Dan itulah rahasianya, bagaimana dia boleh percaya di dalam pelajarannya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kelemahan Hawa pada waktu itu ialah tidak mengambil berat firman Tuhan. Belajar sambil lewat di dalam kelas, sehingga apa yang Tuhan katakan dianggap remeh. Sehingga apabila Tuhan katakan pasti akan mati, Hawa cuma katakan, oh iya akan mati. Nah, penekanan di situ Hawa coba angkat dan buang daripada perintah Tuhan itu. Dan apabila kita mendapat pendidikan yang sebegitu rupa, pendidikan yang kita tidak tekankan dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan menjadi seperti Hawa. Kita akan menuju ke arah membuat pilihan yang tidak tepat. Nah, untuk menyambung pelajaran kita yang seterusnya, kita persilakan Elder Robit untuk menerangkan apakah yang terkandung di dalam pelajaran yang seterusnya. Persilakan. Selamat Sabat, Shalom kepada semua pendengar Tingkan Media. Terima kasih kepada moderator. Dan untuk pembelajaran kita hari Selasa 29 September, tajuknya adalah terlepas pandang message itu, namun saya ingin memetik tajuk yang sama dari versi Indonesia bagi pelajaran ini ialah pesan yang hilang. Sebentar tadi pembahas kita yang sebelum ini, Elder Norsa telah pun memberikan penerangannya di dalam pelajaran hari Isnin, dan saya ingin menyambung kepada pelajaran yang seterusnya, yaitu pada pelajaran hari Selasa. Para penonton yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelajaran hari Selasa ini sebenarnya menggariskan dari sudut yang lain bagaimana pengajaran dari guru yang agung kepada dua manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, telah diputar belitkan oleh setan yang merasuk kepada satu binatang ciptaan Tuhan
yang paling cantik pada waktu itu ialah ular. Sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama, kedua, dan ketiga, kita tahu dengan jelas, ya, terutama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan nyatakan bahwa semua buah-buahan di Taman Eden itu boleh dimakan dengan bebas oleh Adam dan Hawa. Tetapi mengenai pokok yang satu ini yang disebut sebagai pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan tegah manusia yaitu Adam dan Hawa daripada memakannya. Harus diingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa di sebelah daripada pokok pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya ada lagi satu pohon yang disebut sebagai pohon al-hayat, dan dari pohon itulah maka kehidupan dari Adam dan Hawa ini sepatutnya sentiasa kekal dan tidak akan berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyorot kembali peristiwa bagaimana message dari guru yang agung itu boleh disalah tafsir dan akhirnya membawa pada kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa adalah pertama, karena Hawa telah berlegar-legar di Taman Eden itu tanpa kehadiran Adam sebagai suaminya. Perkara yang kedua ialah ketika dia berjalan-jalan dalam taman itu dan terlihat ciptaan Tuhan yang tadinya diciptakannya bukan dapat berkata-kata, tiba-tiba dapat berkata-kata dan menyapa dia. Kan itu suatu perkara yang luar biasa bagi Hawa. Dan ketika setan yang menyerupai ular tadi menyatakan, memetik semula kata-kata Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 17 dengan memutarbalikkan perkataan bebas memakan buah kecuali pokok pengetahuan baik dan jahat, dia tukarkan dengan tidak boleh memakan semua buah yang ada di Taman Eden tersebut. Perkataan ini membuatkan Hawa terpanggil untuk membuat pembetulan. Tetapi sekali lagi dia gagal untuk memberi pembetulan seperti mana yang Tuhan perintahkan kepada Adam, dan Adam telah memberitahu kepada dia. Oleh sebab sensasi ingin mengetahui, dan ketika ular itu mengatakan kepadanya, oh tidak, engkau tidak akan mati dengan memakan buah ini. Dan dengan ular sedang memakan buah itu, menurut keterangan Ellen G. White, maka Hawa telah lupa. Pada waktu itu sepatutnya dia harus menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada ular itu, kembali kepada Adam, dan mereka berdua harus menghadap Tuhan untuk mendapat konfirmasi apakah benar seperti yang dikatakan oleh ular tadi. Tapi sayang itu tidak berlaku, sehingga Hawa terus mengambil buah itu, memakannya, dan ternyata ia tidak mati. Dan karena keyakinan dan sensasi mati itu tidak dirasakannya pada waktu itu, maka dia mengambil buah juga untuk Adam. Dan ketika Adam melihatnya, dia tahu buah itu, dia kenal buah itu, dan dia tahu itu apabila dimakan akan menyebabkan manusia itu pasti mati. Tetapi karena dia memilih kebersamaan dengan Hawa, dan dia sudah menikmati kehidupannya dengan Hawa dengan kasih sayangnya yang sedemikian rupa, maka dia mengambil buah itu, memakannya, dan itulah yang menyebabkan dosa menyusup masuk di dalam dunia yang diciptakan begitu indah oleh Tuhan. Di dalam pesanan Tuhan, terutama di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, sudah jelas. Tetapi apapun kebenaran yang datang dari Tuhan, pasti dapat diputar belitkan oleh setan. Lalu, kita pada hari ini aplikasinya adalah setiap perkara yang kita dengar yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan, jangan ambil pusing. Kembali kita menghadap kepada Tuhan untuk bertanyakan apa yang benar, supaya kita tidak mengalami masalah yang sama
pengalaman pahit yang sama seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Itu saja ringkasan pelajaran hari Selasa. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Elder Robert. Nah, tindakan Hawa untuk menerima nasihat dari sang ular itu menunjukkan bahwa sebenarnya Hawa ini mempunyai keraguan terhadap perintah yang Tuhan sudah berikan. Ragu-ragu akan sama ada mati ataupun tidak. Nah, seperti yang dikatakan tadi, seharusnya apabila ada keraguan tentang sesuatu pengajaran yang diberikan oleh sang guru, seharusnya sebagai seorang pelajar kita kembali kepada sang guru untuk bertanyakan sama ada ini benar ataupun tidak. Malangnya pilihan yang dibuat Hawa pada waktu itu adalah pilihan yang salah, karena dia tidak kembali kepada sang guru yang pertama-tama sudah mengajarkan ataupun sudah memberikan perintah itu kepada dia. Nah, kita akan teruskan pelajaran kita pada kali ini. Kita akan sambung, kita akan persilahkan Elder Rosa untuk menerangkan pelajaran kita yang seterusnya. Kita persilahkan. Selamat Sabat. Terima kasih pada moderator kita, Pastor Helmi. Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari Rabu yang bertajuk memperolehi apa yang hilang. Adam dan Hawa sebenarnya sudah mempunyai ruangan kelas yang baik, pelajaran yang baik, dan guru yang sangat baik. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran petang Sabat, hari Senin, dan pelajaran hari Selasa. Namun setelah Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti perdayaan si ular itu, mereka telah menghadapi pembuangan dari kelas Tuhan, yaitu dari Taman Eden pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga mereka telah kehilangan pendidikan atau pelajaran yang sangat penting pada waktu itu, yaitu berkaitan dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Pada waktu itu juga setelah mereka menerima perdayaan syaitan atau si ular itu, image Tuhan yaitu kebaikan dan kasih Tuhan telah hilang daripada Adam dan Hawa serta merta. Dan walaupun secara fisikal sebenarnya mereka telah dikeluarkan dari hadirat Tuhan, mereka sebenarnya masih boleh mengenali Tuhan dengan terus mempelajari kembali tentang kebaikan dan kasih Tuhan pada waktu itu. Dan untuk kita sekarang ini juga harus memperoleh kembali apa yang telah hilang sejak dari Adam dan Hawa. Petrus memberitahu kita dalam 2 Petrus 1 ayat 3 hingga 11. Ini tentang iman, kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, dan ketekunan adalah pelajaran atau pendidikan yang harus kita pelajari kembali dan harus kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita untuk memperlihatkan image Tuhan dalam diri kita masing-masing yang telah hilang itu. Pelajaran kita pada hari ini, hari Rabu, memberitahu kepada kita bahwa hanya melalui doa, pelayanan, dan mempelajari firman Tuhan dapat mendekatkan diri kita dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa selepas mereka berpaling daripada Tuhan. Dan inilah salah satu bagaimana kita dapat memulihkan kembali image Tuhan dalam hidup kita masing-masing, yaitu kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Itu saja, kita kembali kepada moderator kita. Terima kasih Elder Rosa. Nah, pilihan yang salah pastinya akan membuahkan hasil yang buruk ataupun kesan yang buruk.
Dan itulah yang berlaku kepada manusia yang pertama ini, kepada Adam dan Hawa. Nah, menurut pelajaran kita di hari Rabu ini, satu cabaran yang dilontarkan untuk kita semua pada zaman sekarang ini ialah untuk mengembalikan apa yang sudah hilang itu, mengembalikan image Tuhan di kalangan umat-umat Tuhan pada hari ini. Dan ini hanya akan berlaku apabila rumah kita sendiri, kita mulakan dari rumah kita dahulu. Apabila rumah kita sendiri menjadi satu bilik darjah di mana kita boleh mengajarkan seisi rumah kita untuk mengembalikan image Tuhan itu, mengajarkan tentang kasih Tuhan, merujuk kembali kepada firman Tuhan, buku panduan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimana untuk kembali kepada Dia, bagaimana untuk diperdamaikan kembali kepada Dia. Nah, saya percaya ini adalah kerinduan semua umat-umat Tuhan, termasuk kamu dan saya, untuk berdamai dengan Tuhan, untuk kembali kepada Dia. Nah, untuk pelajaran yang seterusnya, untuk pelajaran hari Kamis, kita akan menyambung ataupun kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Elder Ronald. Dipersilakan. Terima kasih Pastor Helmi sebagai moderator kita pada Sabat ini. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pembelajaran kita yang terakhir dalam pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini ialah penghina authority. Perkataan penghina boleh kita juga artikan sebagai meremehkan. Dan authority ialah satu kuasa yang diberikan dan kuasa itu boleh digunakan untuk membuat keputusan. Nah, sebelum kita meneruskan pembelajaran lebih lanjut lagi, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan di awal ini saya juga ingin membawa saudara dan saudari untuk membacakan ayat yang kedua yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 juga. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina perintah Allah. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang bijaksana, yang boleh dikatakan kategori otak mereka sangat cerdas, dan apabila mereka mendengar pengajaran atau sesuatu pembelajaran, mudah saja untuk mereka dapat mencerna, dapat memaham, dapat mengerti, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Dan di dunia ini biasanya kita dihadapkan dengan dua keadaan. Apa yang saya maksudkan di sini ialah biasa kita akan melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat, atau sesuatu yang benar atau sesuatu yang tidak benar. Dalam konteks kita membuat pilihan ini, disinilah Tuhan memberikan authority kepada kita. Kalau kita kembali ke Taman Eden, kita dapati bahwa authority Tuhan telah berikan kepada Adam dan Hawa untuk membuat pilihan. Dan guru mereka yang pertama langsung Tuhan sendiri yang berbicara mengajar mereka. Dan di situ juga mereka diberikan authority, yaitu pilihan-pilihan yang boleh mereka ambil pada waktu itu. Dan itu terserah kepada mereka. Dan kita tahu juga bahwa sistem pemerintahan Tuhan ini ialah memberikan kebebasan kita untuk memilih. Nah, pelajaran-pelajaran yang baik kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 adalah pembelajaran-pembelajaran yang seperti yang diterangkan oleh Elder Rosa tadi. Hal-hal yang apabila kita praktikkan di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan dalam arti kata yang lain membantu kita untuk diselamatkan. Dan di dalam
pasal yang berikut, yaitu 2 Petrus pasal kedua, ini adalah hal-hal pengajaran palsu yang kadang-kadang kelihatannya baik, kadang-kadang kelihatannya menguntungkan kita. Ataupun barangkali pengajaran itu, ya inilah yang boleh kita ikut untuk membawa kita kepada keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah kebijaksanaan kita untuk membuat pilihan. Sama ada kita memilih untuk menurut setia dengan Tuhan atau menurut kepada pengajaran yang palsu, yang akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita kembali ke Eden, Adam dan Hawa diberikan authority untuk membuat keputusan, dan mereka telah meremehkan authority yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka memilih untuk mengikuti guru lain yang bukan guru agung itu. Dan ketika mereka memilih guru yang lain atau guru palsu, atau pada waktu itu setan di sebalik ular itu, disitulah permulaannya dosa, dan secara langsung dunia kita masuk dalam dosa. Hari ini kita juga dihadapkan dengan 2 pilihan, dan kuasa diberikan kepada kita untuk memilih. Sama ada kita memilih jalan yang benar, yang dikatakan menurut firman Tuhan, taat setia kepada Tuhan, dan akhirnya itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Dan satu lagi, menurut ajaran-ajaran palsu yang dirasakan inilah jalan keselamatan, mudah untuk dituruti, dan akhirnya itulah yang membawa kita kepada kebinasaan. Pelajaran hari Kamis setekat di situ, dan saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Elder Ronald. Nah, sememangnya sejak dari Eden lagi, kebebasan untuk memilih itu sudah Tuhan berikan sampai ke hari ini. Nah, pengajaran yang kita sudah belajar dari Eden itu kiranya akan menjadi panduan untuk kita. Pada saat kita bingung hendak pilih yang mana, hendak buat yang mana satu, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Tidak usah bingung karena jawabannya sudah ada di sini. Pengalaman bagaimana manusia yang pertama itu jatuh kiranya boleh mengajar kita untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Nah, pada kali ini, pada sabat yang pertama ini, kita sudah belajar bahwa ada bilik darja di dalam Taman Eden satu ketika dahulu, di mana gurunya adalah Tuhan sendiri, murid-muridnya adalah Adam dan Hawa, buku teksnya adalah alam, dan kelasnya itu adalah taman itu sendiri. Nah, sistem pendidikan itu sudah bermula sejak dari Eden lagi. Nah, pada hari ini oleh karena kebebasan memilih ini masih ada, Tuhan masih berikan kepada kita, kita harus berbalik kepada pendidikan ini, kepada bagaimana cara Tuhan mengajar kepada kita. Nah, pada saat kita bingung, pada momen kita keliru dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Panduannya sudah ada. Alkitab ini Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita baca, untuk kita jadikan sebagai panduan di dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam masa yang sama kita boleh berdoa, mohon panduan dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk tidak bergantung kepada kebijaksanaan manusia, melainkan untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada para ahli panel yang sudah bersama-sama dengan kita pada sabat kali ini. Terima kasih Elder Ronald, terima kasih Elder Rosa, begitu juga terima kasih Elder Robit, terima kasih Elder Norsa, terima kasih juga Saudara Ben, karena sudah melayani kita pada dalam perbincangan Soul Sabat untuk sabat yang pertama pada kali ini. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, kita persilakan Elder Ronald untuk melayangkan doa penutup. Persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Nyata sekali bahwa Roh Kudus Tuhan telah bersama-sama dengan kami, menguasai kami sehingga firman Tuhan telah kita pelajari bersama. Saya berdoa, semoga firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama itu menjadi satu lagi sumber kekuatan kita untuk dapat kita pergunakan di dalam kehidupan harian kita. Terima kasih Bapa, kami sangat percaya pendengar
atau penonton yang bersama-sama dengan kami sudah turut diberkati dengan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu hidup dalam kehidupan rohani kami, bukan saja untuk kami, tetapi kami boleh kongsikan kepada orang lain, sama ada di dalam tindakan, pertuturan kami, atau pergaulan kami. Segala noda dan dosa yang mungkin sudah kami lakukan, sama ada yang nyata dan yang tersembunyi, kami sangat percaya di atas kebesaran kasih dan anugerah Tuhan dapat mengampuni kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Elder Ronald. Nah, terima kasih juga kepada kita semua yang sudah menonton video ini sejak dari mula sampailah ke ujung video ini. Nah, kiranya kita semua akan terus menonton episode-episode yang berikutnya supaya kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam siaran ini. Dan kalau Anda rasa sudah diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk kongsikan kepada sahabat-sahabat Anda supaya mereka juga boleh diberkati dengan video persiapan kelas sekolah Sabat ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati kita semua.